Ada orang jualan siang Ramadan, lalu datang saya ceramah. Hai ya ayyuhalladzina kafaru. Kenapa kau jualan nasi siang Ramadan? Keluar dia dari rumah makannya. Emang masalah buat lo? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedatangan saya diundang oleh Mas Furoh. Saya tanya, siapa orang yang didukung oleh Mas Furoh, yang dekat dengan para habaib, yang dekat dengan ulama, yang memperjuangkan kebaikan, yang selama ini kita jaga dan kita pelihara? Ini ada orangnya, Ustadz Somad. Siapa namanya? Namanya RDPS. Aneh namanya ini. Mana orangnya? Saya tengok, oh ini kan geng kita ini. Ini Prima Salam. Ini yang selalu sama Habib Mahdi dulu kemana-mana. Pak Ratu Dewa. Ini orang dekat dengan Habib Umar Abdul Aziz. Habib dekat dengan Habib Mahdi bin Syihab. Jadi kalau begitu kita mesti tanya dulu track recordnya Ustadz ke Mas Ali. Jangan sampai kita seperti mendorong mobil mogok, mobilnya jalan, say goodbye. Maka itu perlulah tanda tangan. Ini pelajaran untuk kota-kota lain, kabupaten kota lain, provinsi yang lain. Bahwa kita ketika melihat ada orang-orang baik, ditempatkan yang baik, insya Allah. Ternyata ada sahabat saya sampai ke Palembang, naik taksi, nanya sama supir taksi, Pak supir taksi, ya kenal dengan Pak Ratu Dewa? Oh saya kenal. Dari mana Bapak kenal? Saya kenal beliau karena pernah saya WA langsung dibalas. Ternyata saya orangnya tidak mudah percaya. Langsung saya tanya ke beliau, Pak Ratu Dewa, ya apa betul Bapak membalas WA dan yang masuk message, yang masuk ke dalam Instagram, yang masuk ke FB? Itu saya sendiri yang balas Pak Ustadz. Habis sholat subuh saya balas sendiri. Saya mendengar jawaban beliau itu terpukul juga hati saya. Karena Instagram saya itu saya nggak tahu passwordnya. Maka jamaah yang selama ini tersinggung, kenapa Ustadz Somad gak pernah balas komen kami? Kenapa Ustadz gak pernah balas DM saya? 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala. Mohon maaf beribu maaf, saya tak tahu passwordnya. Kenapa Ustadz tidak tahu passwordnya? Karena saya tahu saya orangnya emosi, saya orangnya marah. Saya tak tahan kalau menengok ada haters yang nyaci maki saya. Mau dibalas, akunnya palsu. Nama akunnya Fufu Fafa. Mau tak dibalas, kita sakit hati. Daripada ku banting HP itu hancur, meletup, meledak. Bagus aku tak tahu. Jadi Ustaz tak baca sama sekali komen-komen yang ada di YouTube, Instagram, FB itu. Komennya saya baca. Beberapa ada yang saya ingat. Di antara komen yang saya ingat itu, Ustaz jadikan aku yang kedua ya. Itu belum pakai jas. Apalagi malam ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata masyarakat Palembang kenal beliau karena kalau nampak jalan rusak ingat Pak Ratu Dewa. Kalau nampak orang sakit ingat Pak Ratu Dewa. Mana contohnya nengok orang sakit ingat Pak Ratu Dewa? Tuh Yai Najib disebut saya batuk, langsung dia ingat Pak Ratu Dewa. Langsung. Dan beliau menyediakan ada mobil yang untuk membawa jamaah yang sakit. Mobil ini gratis. Syarat naik mobil ini 2. Pertama sakit, kedua mati. Namanya ambulan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini orangnya tidak mudah percaya. Saya tanya, apa motivasi Bapak mau jadi wali kota? Mau jadi apa? Apa yang mau dilakukan? Supaya saya bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat Ustadz Somad.
Imam-imam masjid, surau, langgar, musola, hampir 2000 surau, masjid, langgar, musola yang ada di kota Palembang ini Pak Ustadz. Imamnya tidak ada insentif, guru ngaji tak ada. Kalau saya terpilih Ustadz Somad, saya akan kasih insentif untuk guru mengaji. Dari mana duitnya Pak? Dari mana duitnya? Dari APBD kan nggak cukup. Saya dulu pertama kali Basnas itu cuma 300 juta Ustadz. Lalu saya kerahkan semua pegawai ASN potong. Maka sekarang sudah naik 1,5 2 miliar. Maka mendengar program-program inilah maka saya membubuhkan tanda tangan di surat tadi. Jelas? Paham? Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti keluar isu Abdul Somad mendukung RDPS karena nanti dia mau jadi kepala dinas. Kepala dinas apa? Kepala kau. Abdul Somad mendukung karena dia dapat proyek pengaspalan jalan. Saya tidak ada kepentingan guys. Tapi kalau saya pikir-pikir, setahun saya cuma 4 hari ke Palembang. Berapa masjid yang saya cuma sanggup ceramah? Siapa yang sanggup masuk ke kecamatan, ke kelurahan, ke dusun, ke desa? Gak ada yang sanggup. Tapi kalau dapat didukung satu penguasa yang peduli kepada agama Allah, maka dengan itu dakwah akan sampai. Masjid, surau, musola tertolong. Saya tanya, bagaimana dengan penggali kubur Pak Ratu Dewa? Bagaimana dengan penyelenggara jenazah? Orang yang memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menguburkan jenazah. Penggali kubur, penyelenggara jenazah, kita bagikan insentif Ustadz Somad. Maka mendengar itu tenanglah saya. Nampaknya ke depan jadwal ke Palembang ini dikurangi jadi setahun 2 hari aja cukup. Kenapa? Karena dakwah sudah sampai dengan kekuasaan orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Penduduk Palembang 1,7 juta orang. Kalau tak percaya hitung sendiri. Ini kota termasuk yang terbesar. Medan Sumatera Utara, Palembang Sumatera Selatan, Pekanbaru cuma 1.200.000. Itu pun setelah saya pergi berkurang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kota besar, metropolitan. Tapi kalau kita jaga dengan baik, tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan khutbah, tak selesai dengan tausiah. Ambil contoh simple, orang yang jualan di siang Ramadan. Ada orang jualan siang Ramadan, lalu datang saya ceramah. Hai ya ayyuhalladzina kafaru, kenapa kau jualan nasi siang Ramadan? Keluar dia dari rumah makannya. Emang masalah buat lo? Saya tak ada kekuasaan. Tapi kalau dikeluarkan perwaku, peraturan wali kota, pedagang-pedagang tidak boleh berjualan sampai jam 5 sore. Jam 5 ba'da asar boleh, karena persiapan takjil orang yang mau buka puasa. Kira-kira bisa ditolong ini calon penguasa ini atau tidak? Dari bunyinya tak yakin saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bukan orang partai, saya bukan orang politik, saya bukan bisnismen yang punya hubungan proyek kontrak dagang ke depan. Tapi saya melihat positif-positifnya di masa akan datang. Maka insya Allah Allah menjaga Palembang tetap menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur insya Allah. Kalau bapak, ibu, adik, kakak, dulur-dulur susah menjelaskan orangnya, payah menjelaskan programnya. Udah dijelaskan Ustadz Somad kemarin, tapi saya nggak ingat entah apa aja kata dia. Mudah, ingat aja pantun. Kalau mau sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada sahabat Ustadz Somad jangan lagi ke yang lain. Jelas? Bisa dipotong pantun tadi, potong masukkan ke grup WA, masukkan ke Instagram. Nah, nanti pun pantun itu akan dipotong, dimasukkan ke Instagram Ustadz Somad yang followernya 9 juta itu.
Maksudnya yang belum follow-follow lah.